Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue Zawin di Qomana ya kamu komenan. Bahwa kominun. Oke, mantap, luar biasa. Yo teman-teman, di kesempatan kali ini gue lagi ada di Basecamp Markicaps. Gue ngundang temen gue, salah satu temen gue. Jadi sebelumnya gue sempat di Twitter itu nanya-nanya gitu kan, mana ada nggak anak-anak indigo gitu? Gue pengen dong ketemu anak indigo. Sampai akhirnya ada beberapa yang mengaku indigo. Terus gue ajakin naik gunung sebetulnya, pengennya, atau seenggaknya pengen ngobrol-ngobrol. Tapi kebanyakan nggak bersedia untuk diajak naik gunung. Sampai akhirnya gue ingat bahwa temen gue sendiri itu ada yang indigo. Dan sekarang udah ada temen gue, namanya ini adalah Aprizal. Dan dia pernah bikin acara. Dan dia fungsinya, statusnya di acara itu adalah sebagai Anak indigo. Anak indigo. Dukun-dukunnya gitu ya. Iya. Ya nggak sih? Iya. Dukun. Cuma kalau dukun terkesannya to 90s. To 90s. Terlalu 90-an? Iya, gitu. kalau dukun ya, kalau bahasa dukun. Indigo. Kenapa orang jadi disebut indigo? Indigo tuh sebenarnya salah satu kalau dibilang ini gue dapet cerita dari anak indigo langsung. Gue bukan anak indigo. Oke, gue konfirmasi dulu sebelum kita lanjut. Lu ini sebenarnya siapa dan apa? Gue ini ya kalau ditanya siapa ya gue manusia biasa gitu. Gue pada saat gue di radio pun gue nggak bilang gue indigo. Lah kalau gitu gue salah ngundang dong. Nah, bedanya adalah indigo tuh bawaan lahir, Win. Jadi katanya ya. Ini gue lahir. pernah ngobrol sama anak indigo langsung. Jadi gue pernah di OS waktu itu bawain sebuah acara horor. Sebelumnya anak indigo. Dia ceritanya ke gue. Ternyata pun kayak anak indigo pun, lu pernah dengar kalau ada lembaga validasi Habib nggak sih? Habib itu kan divalidasi kan berdasarkan keturunan silsilah dan lain-lain kan. Nah ternyata indigo tuh kata dia tuh ada lembaga validasinya juga. Bingung nggak lah? Gimana? Jadi kemungkinan ya dia menggambarkan ada beberapa orang yang indigo melakukan interview. Apakah dia beneran indigo apa enggak? Ini katanya dia ya, bukan kata gue. Gue cuma mengutip kata-katanya dia. Jadi itu divalidasi dulu nih, dia beneran indigo atau seperti yang lu bilang, penyakit mental, kejiwaan. Dan sedangkan lu sendiri indigo pun kadang-kadang lu artikan sebagai penyakit mental, gitu nggak? Ini gue bukan intimidatif ya, gue enggak. Ya, terlanjut aja gimana? Nah, jadi dia divalidasi apakah dia berindigo apa enggak. Jadi tuh ada lembaga validasinya ternyata. Aduh, tumpah. Terus? Jadi ya udah, kalau gue sendiri bukan indigo, gue tuh karena lu tidak tervalidasi. Gue nggak tervalidasi dan gue nggak buat apa memvalidasi hal kayak gitu buat gue ya. Tapi gue memiliki buat kemampuan. Apa divalidasi ya? Buat biar dapat kerjaan kan, diundang TV. Bisa jadi. Iya Bisa jadi. Itu kan agak keras ya, itu agak keras. Pengakuan, itu kan pengakuan kan. Sertifikasi itu kan betul. Untuk mengakui bahwa Anda betul-betul indigo gitu kan. Sama kayak S1 gitu. Betul. Anda Ya, setidaknya sudah ada standar minimum kelulusan S1. Jadi setidaknya sebodoh-bodohnya S1 minimum segitu. Nah, berarti ibaratnya bentuknya adalah professional certification ya. Professional certification, ya. Gambar sederhananya. Jadi Sertifikasi. ada sertifikasi profesional yang berarti secara nggak langsung dia sudah diakui atau divalidasi sama orang-orang yang mungkin sudah lebih dahulu mempunyai nilai validasi tersebut gitu kan, atau dibilang profesional juga. Jadi sebenarnya lu bisa ngelihat apa enggak? Gue bisa, cuma gue bukan indigo. Gue tuh turunan. Oke, Sederhananya gue turunan. Bedanya indigo itu dari kecil, sedangkan lu ini udah gede tiba-tiba bisa ngelihat. Iya, ini lebih ke simplifikasi sebenarnya. Penyederhanaan. Oke, sesimpel-simpelnya kenapa lu bisa tiba-tiba ngelihat? Gue diturunin sama keluarga dari diturunin gimana nih, Pak? Kalau boleh tahu. Cerita sederhananya adalah kakek gue meninggalkan beberapa barang yang diturunkan ke om gue, dan om gue ngasih tahu bahwa ini turunannya ke gue. Oke, siap. Siap. Nah, di kantor ini ada nggak? Selalu itu selalu jadi pertanyaan standar lah. Iya, selalu jadi pertanyaan standar, kayak misalnya stand up comedian lucu dong, itu sama kayak gitu. Kalau ditanya di kantor ini ada apa enggak, ya lu keperluan lu tahu tuh apa gitu.
acara anjing. Validasi juga berarti. Lu validasi gue nih. Karena kan kita lagi video, kalau lagi nggak video mah gue nggak peduli juga gitu kan. Gue nanya makanya karena lagi direkam. Ada apa enggak? Itu keperluannya. Di semua tempat tuh ada. Ya di sini adanya apa? Coba. Di sini adanya apa? Kalau gue ngerasanya soalnya belum kelihatan. Katanya gimana sih ini Indigo setengah-setengah lu? Lagi nggak ada ibaratnya. Lu setengah-setengah lu kayak dosa ABG. Lagi nggak ada. Jadi Lagi si nggak setan itu bisa cabut, bisa datang. Gua kalau gua dan teman-teman yang percaya ya percaya gua atau dia memvalidasi gua. Gua bilang ini bentuknya energi. Bentuknya sebuah energi. Makin datang nih kan terminologi baru nih. Terus bentuknya lanjut. energi. Ya. Bentuknya energi dan gua bisa merasakan energi tertentu, ada kapasitasnya. Jadi gue kalau dia udah ibaratnya apa ya, kayak sederhananya sonar. Ada suara yang nggak bisa kita dengar, ada suara yang bisa anjing dengar, kelelawar dengar. Nah, tingkat hertznya itu yang gue berbeda. Jadi kalau jadi lu bisa mendengarkan sesuatu yang tidak bisa didengar oleh manusia, oleh bisa jadi manusia. Seperti itu. Ini jangan didengarkan ya. Maksudnya kita ganti dengan melihat. Jadi lu kayak punya kuping lumba-lumba gitu. Enggak. Bisa dengar suara ultrasonik gitu. Nah, jadi ini penyederhanaan lagi. Kalau misalnya kalau si kelelawar itu 70 sampai sekian hertz gitu kan. Nah, gue tuh bisa melihat makhluk tersebut kalau energinya ada di batas yang bisa gue lihat. Jadi di sini sekarang belum lagi nggak ada. Tapi gue ngerasain ada memang. Bentuknya perempuan. Ini energi berbekas ya. Job, ada perempuan Job. Menarik gak tuh? Di mana perempuannya adanya? Di daerah sini. Di daerah sini. Ini gue gampangnya aja di daerah sini. Job, di daerah sini ada setan Job. Gimana, lu takut apa enggak Job? Enggak. Oh, enggak takut. Si Ucup nih yang takut. Ucupnya lagi enggak ada sih. Ini ada nih. Mana Ucup? Kemarin diketawain di sini Bang Apri. Coba Job sini Job. Job sini Job. Sini. Kenapa gua, Bang? Ini pokoknya ya teman-teman, ini gua nggak ada yang bohong ya. Gimana Jup? Ada diketawain gimana lo? Lu diketawain di mana? Syuting di depan sih. Di depan sini. Iya. Jam berapa? Jam 2, jam 1 ya? Jam 2. Jam 2 pagi. Gimana ketawanya? Ketawanya dari luar apa dari sini? Nggak tahu. Pokoknya di kamera ada masuk. Jadi pas syuting Bang, terus kan emang sepi banget nih. Pas syuting terus ada ketawa gini. Hahaha. Gitu. Suara laki perempuan? Laki. Tuh kan, udah salah. Yang ini perempuan. Berarti dia nggak usil. Yang Fitra suka mimpi basah. Iya, Bang. gua yang 4 kali berturut-turut. Oh, dia pernah mimpi basah. 4 malam berturut-turut. 4 kali berturut-turut, jenjangnya tuh 2 hari. Jadi hari ini gua mimpi basah, besok enggak, besoknya mimpi basah lagi gitu. Oh, di hari yang Bisa keduanya jadi, si bisa setannya belum sange lagi. Iya. Kan? Capek, lemes. Capek. Iya, Bang. Oh, emang bisa setan itu masuk ke? Enggak bisa. Berarti dia mimpi basah gimana tuh? Ya ini udah mulai nyangkut-nyangkutin. Akhirnya kadang relevan, kadang enggak. Oke, terus kenapa dia bisa mimpi basah? Ya udah dia mah sangean Ya aja. udah, iya. Mungkin dia nggak pernah masturbasi. Tapi kalau masturbasi itu biasanya sebulan sekali, Pak. Iya, ngerti. Nggak yang gua. sampai 2 hari sekali. Tapi kalaupun lu akan mimpi basah kalau lu jarang masturbasi karena dikeluarin sama tubuh kan. Betul. Itu ya udah mungkin dia jarang masturbasi. Tapi 2 hari sekali, mungkin ini. Mungkin. Dia seperti tidur berjalan. Jadi dia tidak berjalan, cuma tangannya yang gerak. Bisa jadi. Bisa jadi. Jadi kalau Ucup ini yang ngedenger suara hahaha itu siapa? Mungkin di depan, kita kan syuting di dalam. Lu nggak bisa merasakan ada aroma Gua nggak bisa apa nembus. begitu. Gue harus tetap ada di lokasi tersebut buat ngeliat. Kadang bahkan gue butuh cahaya buat ngelihat sesuatu itu. Dia nggak seahli itu berarti. Kan suka ada yang Wah, itu sendiri saya tidak percaya. Oh, itu tidak percaya. Itu tidak percaya. Udah, sono. Thank you. Bisa dibilang kalau menurut Coki Muslim, gue sendiri adalah rekan dia yang indigo yang masih paling logis. Oh gitu. Jadi gue tuh masih tetap skeptis sama dunia entertainment. Maksudnya kebutuhan akhirnya udah bergeser ke kebutuhan entertainment. Buat pendekatannya udah pendekatan hiburan. Dan sebelumnya ini Apri ini dia namanya Ranu ya. Iya. Namanya Ranu. Di blur mukanya. Kalau sekarang nggak usah gua blur. Tadinya mau gua blur, tapi nggak apa-apa. Dia ini udah berbulan-bulan
Berbulan-bulan maksudnya? Berbulan-bulan seriusan fix serem. Fix Serem baru tayang, baru syuting lagi. Enggak, udah berapa lama? Oh, kalau Fix Serem sendiri udah dari tahun 2018. Udah lama berarti. Udah 2 tahun ya? Udah 2 tahun. Udah 2 tahun jalan dan Sebelumnya ada JDS. ada di JDS. Os Radio Oh, dari berarti udah 2015, main setan 2017. udah lama lah ya. Ya, Udah kurang lama, lebih 5 main. tahun lah 5 tahun main setan. Gokil. Saya menunggu. Orang-orang yang lain kebanyakannya 5 tahun mah tahun kelima udah dapat untung tuh kalau main saham. Ini main setan kagak ada untungnya. Dan selama 5 tahun itu Apri dan timnya belum pernah dapat penampakan. Itu dia. Belum pernah dapat Belum penampakan. Tahu kenapa alasannya? Ya karena selama ini lu mencari sesuatu yang nggak ada, Pi. Jadi nggak ada. Maksudnya lu melihat setan tapi tidak bisa tertangkap. Tapi foto gue beberapa kali. Foto beberapa kali. Video gue belum pernah berhasil. Kalau foto kan foto ya pencahayaan itu. Bisa kan. jadi. Itu sama kayak kalau gua ngerasa itu kalau foto-foto yang kayak gitu tuh kayak lu ngelihat awan tuh kalau awannya berbentuk naga, awannya Iya, berbentuk orang. Jadi akhirnya interpretasi manusia terhadap visual tersebut kan. cocokologi. Jadi lu selama 5 tahun lu nggak pernah dapat apa-apa. Jadi sebenarnya apa yang lu kejar, Pri? Ada yang menarik. Apakah lu belum sadar bahwa ternyata selama ini tuh lu mencari sesuatu yang sebenarnya hanya dalam hayalan lu doang gitu? Menariknya adalah Atau lu lebih baik ke psikiater gitu? waduh. Terus gimana? Menariknya adalah akhirnya ini punya kemiripan sama yang juga lu jalanin. Gimana tuh? Lu suka traveling, bener nggak? Gue suka traveling. Nah, gua dan teman-teman ini akhirnya merasakan bahwa yang kita lakukan selama ini sebagai bentuk hobi, Win. Traveling yang dicari tuh pengalaman baru, situasi baru, suasana baru, hal baru. Kadang adrenalin. Adrenalin pun. Nah, gue juga merasakan hal yang sama. Karena pada saat gue ke tempat horor yang baru, gue merasakan hal baru, suasana baru, dan adrenalin pun. Oke. Hobi gue lebih Dari setan. Hobi gue tuh lebih murah lah. Paling keluar dua 200.000 buat bayar satpam yang jagain. buat bayar satpam jagain untuk mendapatkan sensasi keseraman. Betul. Sensasi intimidatif. Betul. Gitu ya. Oh, gitu. Tapi yang menarik, ini nggak tahu akan lu masukin apa enggak ya. Ini gue share. Jadi tim radio ibaratnya diambil sumpah lah, diambil sumpah, tapi bukan di atas agama atau apapun ya. Sumpah atas apa dong? Jadi Ya, diambil sumpah aja lah ya. sumpah lah ya. Pokoknya apapun yang kita dapat untuk kebutuhan radio saat itu tidak ditambahkan dan tidak dikurangi. Oke. Jadi nggak ada penambahan editing tambah audio orang nyanyi apa segala macam. Yang menarik adalah kita pernah dapetin suara yang bagus banget buat kebutuhan radio dan saat itu pecah. Nah, ini dia suaranya. Ada suara orang nyanyi, sama ada suara krek-krek. Gue jelasin kenapa bisa seperti itu. Jadi kondisinya kita di suatu tempat bekas bandar udara, bekas airport di daerah Jakarta Utara. Kita syuting kebutuhan radio saat itu di sebuah tempat. Di sana masih ada gamelan-gamelan yang gak diberesin. Ada kursi goyang, tempat katanya presiden pertama kita beristirahat tuh di sana. Dan dihibur, Pak Soekarno. ya dihibur sama si gamelan yang ada di sana. Ini cerita klasiknya. Gue ninggalin audio di kursi tersebut. Kita tinggal, bener-bener kita tinggal. Jadi tim ekspedisi hanya tahu setelah kita dapetin balik ke radio. Jadi kita putar ulang biasanya itu pas di radio dan itu ada. Suasananya nggak memungkinkan untuk kita ninggalin atau ngajak cewek, ngajak apa itu nggak mungkin. Itu gue menjadi saksi langsungnya. Nah, pada saat itu lu bisa melihat apa di situ? Gue merasakan ada wanita yang gue maksud di situ tuh gue ceritain. Gue ngerasa ada cewek yang memang mungkin jin yang menyerupai di sini. Mungkin kalau kita tinggalin audio kita bisa dapetin sesuatu dan ternyata dapat.
gue agak sebetulnya mohon maaf kalau menyinggung gitu Aha. kan. Sebenarnya bukan menyinggung lu, menyinggung teman-teman yang mungkin juga indigo. Karena kalau ke dia sih nggak akan tersinggung karena kita udah berteman lama sekali. Begini, ada istilah begini. Ketika di negara maju begitu, yang sepengetahuan gua adalah ketika ada seorang anak mengaku bahwa dirinya punya teman hayalan, maka dia akan dibawa ke psikiater. Sedangkan di kita, kalau ada anak yang mengaku bahwa dirinya bisa melihat sesuatu, maka orang tuanya akan bangga bahwa, wah anak saya bisa punya indra keenam begitu kan? Enggak semua, tetap enggak semua. Enggak ya? semua, Tetap enggak semua. enggak semua, tapi ada lah yang seperti itu. Ada, Kayak, ada. wah anak gua punya ini. Terus kalau misalnya kalaupun takut orang tuanya tidak bangga, yang dibawa anaknya bukan ke psikiater tapi ke dukun. Poin, betul. Begitu, di dukun terus diasah. Begitu. Oke. Nah, Nah, relevansi pertanyaannya apa nih berarti? Nah, maksud gua, gimana caranya lu meyakinkan gua bahwa memang lu betul melihat sesuatu begitu. Kalau misalnya soalnya kadang gua kan nanya ke orang itu, gimana caranya supaya gua yakin? Mereka akan jawab, gua nggak butuh lu yakin, Win, gitu. Kalau dia menjawab seperti itu, mungkin dia memang ya kenal elunya segitu aja gitu maksud gua. Nggak seberapa Kenal bikin lah lu gitu. penasaran juga gitu. Ya udah kalau lu nggak mau ngasih tau gue ya udah sama lu selesai gitu kan. Ya udah selesai, berarti lu omong kosong kan. Iya. Gitu. Kalau- Jadi sama apa ya? Let's agree to disagree lah Betul. istilahnya. Nah, kalau di gua cara paling mungkin untuk mendapatkan validasi untuk diri sendiri atas apa yang gua omongin adalah ikut ekspedisi. Oke. Mungkin teman-teman di lain kesempatan, kalau misalnya Apri ada waktu dan gue juga ada waktu, waktunya pas begitu kan, mungkin gue akan ajak Apri untuk ikut gue naik gunung. Gunung yang santai aja, yang gak capek. Nah, sesantai-santainya gunung gua nggak kuat. Enggak santai. Misalnya kita ke Pepandayan itu kita cuma jalan 2 jam. Itu santai banget. Santai banget. Barang lu nanti gue cover. Gue nanti bawa satu teman juga yang berani juga untuk nge-cover barang-barang lu. Gimana kalau kita putar, lu ikut gua? Gue lebih tertarik gunungnya soalnya. Jadi Oke. suasana ketika kalaupun ada, kita nggak bisa lari kemana-mana. Oke. Menarik sih. Ngerti ya? Menarik. Jadi mungkin kita cocokin tanggal ya. Boleh. Kita berangkat ke Boleh. sebuah tempat ke gunung sambil hahi, sambil jalan-jalan begitu kan. Oke. Menarik ya. Terus nanti di gunungnya mungkin lu bisa tunjukin di sini ada ini, di sini ada ini, di sini ada ini. Kalaupun memang itu nggak berbahaya buat gue, akan gue tunjukin ya. Gue nggak underline dulu nih. Oke. Karena- Atau mungkin Kita bisa obrolin setelah turun gunung. bisa jadi, atau apa yang lu rasain di situ kita keep dulu. Hah? Nggak usah lu ceritain sama gue bakal ngasih tahu apa yang ada di sana. Jadi bentuknya validasi kan. Hah? Nggak ada yang direkayasa. Gue ngerasain apa. Hah? Yang lu mungkin misalnya gue denger suara atau apa, lu keep aja dulu. Hah? Nanti kita baru setelah turun baru kita bahas. Lu ceritain terus gue yang validasi, gak usah ngomong ke lu gitu ya. Misalnya Bener nih begitu. misalnya, jadi kan biasanya orang cerita dulu, akhirnya si dukun memvalidasi, bisa logikanya adalah dukun bisa masukin tuh cerita kemana aja. Betul. Nah, kalau dari gua yang cerita, lu yang memvalidasi, mungkin ada kecocokan, mungkin ya. Kalaupun gak ada kecocokan ya udah, let's agree to disagree again. Walaupun sebetulnya suara-suara yang terdengar pun bisa jadi suara alam. Betul. Iya ya. Betul. Karena apa ya? Karena terkadang teman-teman, kalau misalnya gue pengalaman di gunung gitu, kayak apa ya? Setan itu terkadang menjadi bentuk simplifikasi dari ketidaktahuan dan kemalasan. Betul. Jadi misalnya kayak di satu pohon yang daunnya banyak, yang lain diam, yang satu bergerak. Itu pemandangan yang sering sekali Didapati bahkan di gua temuin. konten horor juga sering kayak gitu. Itu di gunung sering banget kayak gitu. Nah, kalau siang-siang kami kalem, kalau malam kami akan menganggap itu tidak ada, saya tidak melihat itu begitu karena takut kan. Aha. Karena takut begitu. Nah, simplifikasi rasa takut itu karena kita kan tidak bisa memastikan bahwa itu setan apa bukan. Betul. Dan kita juga tidak mencari tahu kenapa itu bergoyang. Betul. Karena adanya simplifikasi. Yang pertama simplifikasinya karena ketidaktahuan, yang kedua karena kemalasan, malas untuk mencari tahu kenapa daun itu bisa Betul. bergerak sendiri. Aha. Akhirnya setanlah jadi kambing hitam. Aha. Karena bukan terkadang memang sering sekali setan itu jadikan kambing hitam. Iya. Kayak. Nah, gua bisa dibilang berusaha membuktikan. Ini gue sedikit cerita soal konsep fixeram ya. Fixeram adalah bentuk audio dan visual dari JDS. Bedanya kita berusaha membuktikan apapun yang terjadi di sana. Misalnya Oke. ada suara pintu ketutup sendiri nih. Ya. Kita parahin tuh pintu. Nah.
ada kemungkinan pintu itu bisa bergerak karena angin atau memang ada gesekan gaib. Oke, kita sebutnya gesekan gaib. Faktor X. Gesekan gaib. Kalau gue bilang itu angin ya, gue bakal berusaha melogikkan bahwa itu angin gitu. Oke. Gue nggak semuanya pada saat gue Itu setan. enggak. Bahkan padahal itu akan jauh lebih menarik sih. Karena Secara konten. Iya, karena kebutuhannya adalah gue sama anak-anak berusaha menyajikan seril mungkin apapun yang terjadi di sana gitu. Oke. Sederhananya pernah ada daun goyang-goyang. Kita paranin nih kalau dari jauh kelihatannya goyang-goyang. Ternyata ada apa? Ada laba-laba. Jaring laba-laba yang bikin dia sedikit kena angin. Jaring laba-labanya kan lebih ringan daripada daun ya. Jaring laba-labanya goyang, anginnya daunnya jadi ikut goyang. Itu akhirnya disederhanakan, maksudnya nggak semuanya selamanya pada saat lu syuting konten horor pun bakalan horor semua. Itu goyang sendiri. Oh, ternyata itu ada satu logika kenapa daun itu bisa gerak sendiri. Ada jaring laba-laba yang dijulur ke bawah yang ketiup angin karena lebih ringan, kemudian dia ada momentum begitu kan. Akhirnya daunnya ikut gerak. Sedikit lebih berat, ikut gerak juga. Dan ada momentum di situ kan. Itu salah satu bukti yang pernah kita dapetin ya. Nggak selamanya horor gitu. Nggak selamanya horor. Yang cukup aneh kita pernah ke sebuah lokasi. Ini di konten Fixerem yang di Hey Halo, di konten masih di YouTube gue. Kita masuk ke sebuah rumah yang katanya angker. Kita masuk ke sana jalan, gua baru aja bilang ada makhluk yang berusaha ngedeketin kita nih, gue bilang gitu kan. Ada makhluk yang berusaha ngedeketin kita dan ini cukup bahaya, gue bilang gitu. Bahaya kenapa tuh? Bisa nyerang? Bisa nyerang. Kamehameha, bukan? Wah. Jadi kalau gue, karena kuncinya pada saat bikin Fixerem atau apapun konten horor, kuncinya adalah si dukun harus tetap selamat kan. Karena dukun itulah yang mengcover anak-anak yang ikutan bikin konten, bener nggak? Sederhananya gitu. Kalau lu ke rumah sakit, dokternya yang sakit, siapa yang mau ngobatin lu? Sederhananya gitu ya. Gue bilang, tahan dulu, kita ke area belakang nih, lebih aman. Udah di area belakang, terus gue bilang, kita matiin dulu aja deh. Matiin dulu nih. Ini bener-bener kita matiin akhirnya. Gue lawan dulu aja, gue bilang. Baru mau gue balik ke arah sana, buat ngelawan, kita ditimpuk nih. Sama kayu segini. Ini udah gak masuk di akal saat itu. Kita gak bisa membuktikan karena gue baru aja bilang, matiin aja nih kameranya. Kameranya mati, tapi audionya jalan. Audio nggak dimatiin saat itu, dan itu gue ke arah sana, gue sempat sedikit kesurupan buat ngelawan. Akhirnya kita dukun kesurupan nah itu dia karena gue belum selesai tangguh. Ada tangguh-tangguhan ya. Belum tangguh itu. Akhirnya di situ yang menjadi bukti bahwa akhirnya gue divalidasi sama keadaan. Teman-teman yang ikutan konten horor jadi percaya sama gue baru nge-warning sekali. Perlawanannya datang. Itu yang menariknya ya pada saat kita bikin konten horor. Pertanyaan terakhir nih. Udah 24 menit nih. Pertanyaan terakhir nih, Pri. Kalau di acara-acara TV dulu tuh kan, yang masih pakai sorban waktu gua kecil gitu kan. Itu suka ada jin-jinnya itu dimasukin ke botol, Pri. Nah, pertanyaan gue, lu bisa nggak masukin jin ke botol gitu? Kalau bisa dimasukin ke botol kan bisa dijual di Malioboro tuh, ya kan? Buat oleh-oleh. Pertama, buat gue itu nggak masuk akal. Oh gitu. Buat gue sendiri ya, gue sendiri saat gue berdiri di tengah-tengah nih antara logika dan gaib gitu. Kan? Itu nggak masuk akal. Gue nggak pernah melakukan itu. Lu tidak pernah melakukan itu kan bukan berarti itu tidak bisa kan? Karena gini, sederhananya dia makhluk halus nih. Kita kunci di benda kasar. Dia bisa nembus, Win. Ya kan mungkin botolnya dikasih aura-aura begitu. Kenapa harus botol? Kenapa nggak media lain? Kenapa nggak langsung diusir aja gitu? Kongguan gitu. Iya, kenapa nggak yang lebih dari kongguan? Orang pas lebaran kongguan kecewa dibuka rahina, ini pas dibuka kepala setan, wae. Kan nggak kelihatan dong. Pertama, kenapa medianya harus botol? Kenapa nggak yang lebih besar? Lu ibaratnya pesulap, lu melukai burung yang satu untuk mengeluarkan burung yang sebenarnya seolah-olah dihilangin gitu kan. Buat apa ini nyakitin dia juga gitu. Kalaupun memang bener jin yang dimasukin ke sana, kasihan jinnya kan. Kasihan jinnya. Betul nggak? Ya kita menyakiti dong. Itu sederhananya ya.
ya mendingan langsung diusir aja, dibawa pergi. Nah, yang gue lakukan adalah dulu kan gue dikenal sama Ranu nih. Ranu tuh sosok lain yang ada sama gue. Oke. Nah, Kalau kalau lu gue kepribadian ganda gitu ya. sosok lain. Oh, sama aja kan. Terus Beda. Teman imajiner itu lebih tepat. teman imajiner. Teman Berarti imajiner. ketika jadi Ranu lu sedang berbicara kepada Ranu kemudian disampaikan ke orang lain. Betul. Gitu. Nah, gue meminta Ranu buat mindahin. Kayak ini ya, schizophrenia. Oke, lanjut. Wah. Gue minta Ranu buat mindahin. Misalnya gue disuruh, salah satu teman gue di Jakbar, anak stand up komedi Jakbar pernah minta bantuan buat ngusirin rumahnya. Ngusirin ibunya dari rumah. Enggak, ngusirin hantu di rumahnya. Hantu di rumah ya. Konsep yang dilakukan pada saat pengusiran, kalau gue mungkin bisa berbeda sama pakar spiritual yang lain, Oke. anak indigo yang lain, atau dukun yang lain. Cara gue adalah gue meminta sama si Ranu nih, heart to heart, kita ngobrol udah hati ke hati. Oke. Jadi ada makhluk nih di sini, dipindahin aja. Nah, gue selalu nggak tahu di mana Ranu mindahin. Jadi itu udah urusan dia. Pada saat dia balik ke gue udah ngerasain makhluknya nggak tahu dibuang kemana sama dia. Oke. Terakhir, Bang. Lu pernah ke psikiater nggak? Gue pernah ngobrol sama psikiater dan dokter juga pernah. Pernah bicara tentang keadaan lu sekarang? Pernah. Dan Apa tanggapannya? kalau di dunia medis nggak ada penjelasan medisnya. Karena baru banget gue ngezoom sama dokter. Pada saat kita ngebahas soal penyakit kejiwaan, itu faktor stresornya bukan dari eksternal. Maksudnya bukan dari agama, kebudayaan, dan lain-lain. Tapi faktor stresornya adalah dari internal. Faktor stresor itu apa? Stresor tuh tingkat yang membuat penyakit kejiwaan itu ke pantik gitu ibaratnya. Jadi misalnya, sederhananya di konten gue dijelasin, si dokter bilang nih, nggak bisa sebuah berita tentang kesurupan berdiri sebagai satu subjek doang. Misalnya, terjadi kesurupan di SMA. Pasti ada objek atau predikat yang mengikuti nih. Misalnya setelah menjalankan ujian nasional tahun sekian, tiga siswa kesurupan massal. Nah, stresornya adalah ujian tersebut. Oke. Nah, terus Dan kenapa kalau dia ngejelasin ya, dokternya ngejelasin pada saat kok bisa terjadi kesurupan massal. Nah, ada tambahan lagi nih dari dia. Mungkin orang-orang ini punya lingkungan yang sama gitu, merasakan hal yang sama. Dia mungkin kenal sama temennya, mungkin kenal sama yang kesurupan, jadi akhirnya nular. Sebenarnya nggak nular secara si kesurupan ya, tapi apa sih namanya, kejiwaannya. Kalau teriak hype-nya itu hype, kalau di positifnya hype, empati. Hype-nya keluar juga dia jadinya. Apa ya sebutan bahasa kemarin si dokter itu bilang? Nah, jadi kalau dalam kasus lu, kalau dalam kasus gua itu nggak kebaca sama nggak ada penjelasan medisnya, karena gua narik dari proses eksternal nih, jin misalnya, gua masukin ke muslim, itu nggak ada penjelasan medisnya tuh. Gua ngambil stressor eksternal yaitu ini lu jin. ngomongnya dokter umum atau ke psikiater? Dokter umum. Ya, salah orang nanya lu. Harusnya nanya ke psikiater, masing-masing kan punya expertnya. Dokter umum. Iya, paham sih. Harusnya lu nanya ke psikiater, jadi jawaban ini nggak gue terima. Jadi psikiaternya yang ada malah ya agree to disagree sih menurut gue. Karena ya, nggak bisa agree to disagree artinya psikiater apa ya, tidak mengakui itu kan? Iya kan? Karena buat gue kalau lu nanya ke dokter umum itu nggak bisa gue ambil jawaban itu. Harusnya ke psikiater, psikolog gitu. Karena mereka yang belajar di bidang itu. Kalau gue harus ke sana, akhirnya agree to disagree, buat apa sih gue? Ya karena lu menolak jawaban dia. Dan dia nggak masuk di pelajaran dia kan? Karena kan kita benci ketika seseorang itu merusak keyakinan kita. Keyakinan bahwa selama ini lu halu. Jadi teman-teman, itulah dia obrolan gue sama Api. Ini obrolan gue sama Zawin, jangan dianggap serius ke teman-teman yang indigo lain, karena kita berdua ya udah sedekat itu juga. Sudah lama berkawan lah. Zawin ngatain gue halu ya udah menurut dia gitu. Jadi apa ya, let's agree to disagree. Jadi terlepas dari semua itu kawan-kawan, lu mau percaya atau enggak sama Apri dan orang-orang yang seperti Apri lainnya, itu ya kembali kepada diri masing-masing, mau percaya atau tidak gitu. Ini kan masalah kepercayaan, gue nggak bisa otak-atik itu kepercayaan lu. Tapi obrolannya adalah seperti ini kira-kira gitu, antara orang yang mengaku bisa melihat dan orang yang belum pernah melihat, walaupun dia sudah pergi ke hutan tengah malam berkali-kali.
Tapi lu punya rasa takut atas itu kan? Gue punya rasa takut dan gue juga ada rasa senang mencari ketakutan itu. Dan gue juga bukan orang yang nggak suka ngedengar cerita seperti itu juga. Karena memang menarik. Karena memang menarik. Karena memang menarik. Karena kita juga tidak bisa memastikan bahwa eksistensi itu ada atau tidak, kan kita tidak bisa pastikan juga. Jadi masih ada kemungkinan ada dan masih ada kemungkinan ya memang tidak ada. Tambahan sedikit. Di Twitter, di apapun gitu, misalnya ada orang nanya, sering banget soalnya ada orang kesurupan terus dicecek ke gue. Ini gimana nih bang? Terakhir banget ada ibu-ibu kesurupan di tempat rawat inap gitu, ada ada orang lagi dirawat dengan beberapa perlengkapan, terus ibu-ibunya kayak kesurupan. Histeria yang dibahas. Histeria kesurupan gitu. Nggak ada dokter yang berani deketin, teriak-teriak. Terus dia nanya, bang ini asli apa palsu? Palsu lah, kalau dia beneran kesurupan dia udah ngacak-ngacak orang yang sakit di situ, dicabutin kabelnya segala macam, pasti udah kayak gitu. Ya tergantung kan dia kesurupan apa dulu. Ya dia kesurupannya teriak-teriak, saya iblis, ketawa-ketawa gitu. Buat apa? Dia udah palsu ini. Lu kalaupun kesurupan lu nggak bisa ngontrol badan lu, pasien di situ udah mungkin udah mati. Dicabut apa segala macam, ini masih palsu. Jadi jangan gampang percaya sama hal-hal kayak gitu. Hal-hal yang kesurupan bisa jadi itu bohong juga. Betul. Atau bahkan bisa jadi juga ada indigo yang hanya mengaku-ngaku. Betul. Tapi kalau lu menganggap diri lu bahwa lu memang tidak mengaku-ngaku tapi memang bisa melihat. Memang bisa, tapi katanya ya orang yang beneran bisa sedikit lebih diem dibanding orang yang banyak omong katanya bisa. Tapi lu banyak ngomong. Enggak juga. Ini mau direkam video. Untuk apa? Untuk branding biar diundang ke TV apa gimana? Biar diundang ke YouTube lain atau bikin acara gitu. Atau enggak untuk juga. mempromosikan Fix Serem gitu. Kalau promosi Fix Serem boleh. Boleh. Fix Serem Jadi boleh. teman-teman, Apri ini kalau misalnya mau melihat lebih lanjut juga bisa lihat di kontennya, dia punya konten namanya Fix Serem. Itu tinggal dicari aja di search bar YouTube ya. Boleh. Fix Serem itu banyak tuh. Dan Apri di situ posisinya sebagai Ranu dan mukanya nggak terlalu kelihatan. Enggak, kalau sekarang udah kelihatan. Oh, sekarang Dulu tuh udah kelihatan. nggak kelihatan karena ada kontrak sama Os Radio. Oh, begitu. Itulah teman-teman obrolan kita pada kesempatan kali Terima ini. kasih, Zawin Sekali lagi, Akram. gue pengen bilang bahwa terlepas mau percaya atau enggak, itu pilihan masing-masing. Kalau percaya silahkan, kalau tidak percaya ya silahkan. Silahkan masing-masing. Atau yang percaya jadi tidak percaya jadi percaya, itu pilihan masing-masing. Terima kasih banyak, gue Zawin. Gua Apri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berhati-hati sekali ya Anda ya. Kenapa? Ya enggak dong. Tadi gue yang kasar-kasar kayaknya ada beberapa yang gue cut. Jadi memang apa ya, kita tuh tidak bisa apa ya, gue rasa karena menganggap diri kita paling benar itu boleh. Karena kalau kita tidak menganggap diri kita paling benar, buat apa kita tetap mempercayai apa yang kita pegang. Cuman yang jadi masalah adalah ketika orang menganggap dirinya benar kemudian Mengintimidasi orang bukan lain. mengintimidasi, menyalahkan kepercayaan orang lain. Kan itu yang Iya, bentuknya gesekannya ada iya, di situ. bentuknya Intimidasi, entah dengan bilang lu nanti lu masuk neraka begitu kan. Ya kan masing-masing kepercayaan akan bilang, "Oh, lu masuk neraka." Sebetulnya di pihak lu juga lu akan bilang gue yang masuk neraka kan. Iya. Ya tapi jadi negatifnya ya sudahlah gitu. Simpan saja bahwa saya yang paling benar.